Riani begitu gembira ketika dia mendapatkan juara nyanyi di ajang pencarian bakat di daerahnya. Semua perasaan bercampur aduk jadi satu. Semua jerih payah latihannya selama ini terbayarkan sudah. Sungguh perasaan yang amat sukar dilukiskan kata-kata. Karena Riani akan segera mewakili daerahnya ke tingkat nasional dalam waktu ke depan. Acara itu akan disiarkan di televisi. Suatu hal yang sangat dicita-citakan semenjak dulu. Trofi itu dibawa pulang Riani ke rumah dengan gembira. Dia tak sabar ingin mengabarkan kemenangannya ini kepada ayahnya. Ketika sampai di rumah, Riani segera mengabarkan hal ini kepada ayahnya. Akan tetapi sungguh di luar dugaan Riani. Bukannya senang, ayahnya justru memarahinya dan melemparkan trofi itu, hingga pecah menjadi beberapa bagian. Dengan marah dan lantang, ayahnya melarang Riani untuk ikut ajang-ajang tersebut. Tentu saja Riani kaget sekali. Dia hanya meringkuk takut di sudut kamar. Riani tak menyangka akan reaksi ayahnya yang begitu marah kepada dirinya. Keesokan harinya Riani beraktivitas seperti biasanya. Teman-teman Riani yang mengetahui keberhasilan Riani langsung memberinya selamat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Riani agar bisa maju ke babak selanjutnya, yaitu di tingkat nasional. Dan Riani pun semakin senang dan terharu akan hal tersebut. Menjelang pelaksanaan penjurian tingkat nasional, Riani semakin resah. Dia bingung antara mau berangkat ke babak selanjutnya atau berhenti sampai di sini saja. Sementara tiap hari teman-temannya banyak yang memberikan dukungan lewat pesan agar bisa membuat bangga daerahnya. Ayahnya sendiri telah jelas-jelas melarangnya. Seolah-olah menyanyi adalah suatu hal yang jahat dan berdosa baginya. Riani pun semakin bertambah resah saat Riani dihubungi oleh panitia pusat untuk meminta kepastian kehadirannya di tingkat nasional. Riani belum bisa memberi keputusan. Panitia pusat memberi waktu kepada Riani untuk memberi jawaban keikutsertaan Riani di tingkat nasional selama 2 hari. Selama 2 hari Riani semakin bingung. Dia tidak tahu mau bicara dengan siapa. Dengan temannya, dia takut temannya membocorkan hal ini kepada ayahnya. Sementara ayahnya telah jelas-jelas melarang dirinya untuk ikut ajang nyanyi seperti itu. Bicara dengan ibunya, Riani tidak dekat karena ibunya yang sekarang adalah ibu tiri, di mana sekarang ibu tirinya ini sedang hamil tua. Dan Riani tidak ingin membebani ibu tirinya dengan permasalahan yang dihadapinya. Ibu kandung Riani sendiri menurut cerita telah pergi meninggalkan dirinya semenjak Riani masih bayi. Ayahnya yang mengasuh Riani sejak kecil hingga Riani remaja sekarang ini. Selanjutnya, ayah Riani menikah lagi dengan seorang janda beranak 1 yang kini tinggal serumah dengannya dan tengah hamil tua, yang secara hukum menjadi ibu tirinya. Riani hanya bisa menutupi dirinya dengan bantal dan berpikir keras. Dia hanya berdiam diri di kamarnya selama 2 hari tak tahu berkata apa dan memutuskan apa. Hingga 2 hari kemudian panitia pusat menelpon dirinya kembali. Dengan cepat dia menerima panggilan tersebut. Panitia pusat menanyakan kesanggupan Riani untuk mengikuti kembali ajang nyanyi tingkat nasional. Apabila Riani setuju, dia harus bersedia di karantina selama seminggu. Tanpa menjawab terlalu lama, Riani mengatakan setuju untuk dikarantina di tingkat nasional selama seminggu. Dia sama sekali tak memikirkan resiko yang akan dihadapinya nanti. Riani bertambah resah lagi. Dia tak tahu harus berbuat apa. Demi mengingat keinginannya untuk menjadi penyanyi yang terkenal dan disukai masyarakat, Riani semakin tak berani untuk meminta izin kepada ayahnya, apalagi ditambah dengan karantina selama seminggu. Tapi Riani punya keinginan kuat. Dia berani melakukan semua hal ini demi cita-citanya. Riani segera mengemasi pakaiannya dan memasukkan dalam koper dengan sedikit uang yang dimilikinya. Riani berencana untuk berangkat ke terminal pada esok hari.
Riani pun menyembunyikan kopernya di bawah tempat tidur, tanpa sepengetahuan ayahnya. Malamnya, selepas Isya, tiba-tiba ayah Riani memanggil Riani. Tidak seperti biasanya, ayah Riani duduk di ruang tamu. Dengan hati berdebar-debar, Riani menebak, apakah ayahnya telah mengetahui rencana berani tersebut. Mengingat Riani tidak memberitahukan rencana tersebut kepada siapapun. Riani duduk di ruang tamu berhadap-hadapan dengan ayahnya. Ayah Riani tampak memegang sebuah album foto yang sudah lama. Dan tiba-tiba ayahnya mengulurkan album foto itu kepada Riani. Riani segera meraih dan melihat album foto tersebut. Dalam album foto tersebut Riani melihat seorang wanita cantik yang sedang menyanyi. Ada yang sendirian, dan ada yang bersama teman-temannya. Riani tidak begitu kenal dengan wanita penyanyi yang ada dalam foto tersebut. Tapi dari foto yang dia lihat, tampaknya wanita dan band ini cukup terkenal pada masanya. Riani agak sedikit heran ketika melihat salah seorang penyanyi dalam foto itu mirip dirinya. Riani pun semakin kaget lagi ketika mendengar penjelasan dari ayahnya bahwa penyanyi wanita yang ada dalam foto tersebut adalah ibunya. Itu adalah ibumu, kata ayah Riani, dan mata Riani pun terbelalak kaget. Ayahnya menjelaskan kepada Riani bahwa selama ini ayah Riani telah menyembunyikan identitas ibunya. Selama ini ayah Riani menyimpan banyak rahasia kepada Riani. Ayah Riani bercerita, dulu ibu kandung Riani juga seorang penyanyi. Biasanya menjadi penyanyi lepas di kafe atau klub malam. Saat itu, ayah Riani berkenalan dengan ibu Riani di sebuah klub malam. Dari berkenalan, akhirnya mereka berpacaranlah. Ternyata dalam berpacaran, ayah dan ibu Riani melakukan hubungan yang sangat jauh dan terlarang hingga ibu Riani hamil, dan anak yang dikandung itu adalah Riani. Dalam masa kehamilan ini, ibu Riani berusaha melakukan aborsi, tetapi selalu dicegah oleh ayah Riani. Karena ayah Riani berkeinginan untuk menikahi dan membesarkan anaknya. Akan tetapi, ibu Riani mempunyai pemikiran lain. Dia masih bercita-cita menjadi penyanyi yang sukses dan terkenal. Karena saat itu karir menyanyi ibu Riani semakin menanjak dan sedang bersinar. Ibu Riani semakin disukai dan dikenal banyak orang. Maka, mereka berdua mengambil kompromi bahwa ibu Riani akan melahirkan anak tersebut. Dan ibu Riani memilih untuk merahasiakan kehamilannya. Untuk beberapa bulan lamanya, ibu Riani bersembunyi dari sorotan masyarakat, hanya berdiam diri di rumah mengurus kehamilannya. Hingga sampailah Riani lahir, bapaknya pun senang bukan kepalang. Ternyata hal itu berbanding terbalik dengan ibu Riani. Mereka pun membicarakan kembali perjanjian mereka. Bapak Riani bersikeras untuk menyuruh ibu Riani membesarkan anaknya, dan menyuruh ibu Riani jadi ibu rumah tangga biasa saja. Akan tetapi ibu Riani dengan keras kepala menyatakan bahwa perjanjiannya telah selesai. Ia akan melanjutkan karirnya sebagai penyanyi. Dia tak ingin penggemarnya tahu bahwa ia telah menikah dan punya anak. Sementara ayah Riani ingin menghentikan langkah karir ibu Riani. Sementara ibu Riani ingin kembali meneruskan langkah karir menyanyinya. Di sini mereka saling mengotot dan tak ada yang mau mengalah. Hingga tak ada titik temu di antara mereka berdua. Malam itu juga, mereka mengucapkan salam perpisahan. Ibu Riani mengemasi pakaiannya, sementara bayi Riani ditinggalkan, yang kemudian Riani diasuh oleh ayahnya. Memang kemudian karir menyanyi ibu Riani jadi semakin populer dan terkenal, dan akhirnya membuat sebuah grup band, serta masuk dapur rekaman. Kabar yang sayup-sayup terdengar, ibu Riani telah menikah dengan salah seorang musisi. Tak sengaja air mata Riani menetes, demi mendengar cerita yang selama ini disimpan oleh ayahnya. Ayah Riani kemudian menanyakan perihal keberangkatan Riani ke kota untuk mengikuti kontes menyanyi yang diingini Riani. Riani kaget, dari mana ayahnya tahu rencana Riani.
Ternyata ayah Riani selama ini mengawasi gerak-gerik Riani dan menguping segala pembicaraan Riani. Ayah Riani telah mengetahui semuanya, bahwa Riani akan berangkat diam-diam esok hari. Di sini Riani merasa bersalah, tetapi keinginan hatinya sudah kuat. Dia ingin mengejar impiannya menjadi penyanyi, dan bagi ayah Riani peristiwa itu terjadi lagi. Dulu sewaktu ibu Riani ingin melanjutkan karirnya menyanyi, dia mencegahnya. Kini ia tak ingin mengulang kesalahan hal itu lagi pada Riani. Dia tak ingin mencegah Riani seperti dia mencegah ibunya. Dan ayah Riani mengizinkan anaknya untuk mengikuti lomba seperti yang diingininya. Karena dia tak ingin kehilangan Riani. Ketika mendengar penjelasan ayahnya, Riani jadi kaget, haru dan bahagia. Ia segera meminta restu, agar ia memenangkan kontes nyanyi yang diimpikannya. Riani berjanji tetap akan menomorsatukan keluarga, dan tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh ibunya. Ayah Riani pun juga berpikiran sama dengan Riani. Ayah Riani tak ingin mengulangi perbuatan yang sama, yaitu mencegah orang yang disayanginya mengejar impiannya. Keesokan harinya setelah azan subuh, ayah Riani mengantar Riani ke terminal. Bukan main senang hati Riani, dia merasa kepergiannya untuk mengikuti kontes menyanyi telah mendapat izin dan restu orang tuanya. Riani tidak merasakan air matanya mengalir ketika ia melambaikan tangannya kepada ayahnya, yang selama ini telah merawat dan membesarkannya. Riani pun berjanji tak akan melakukan kesalahan seperti orang tuanya. Riani berharap memenangkan kontes nyanyi tersebut, dan Riani juga ingin mencari dan menemui ibunya apabila dia sudah sampai di kota besar nanti. Banyak sekali sejuta harapan dan impian dalam benak Riani ketika di dalam bus menuju ke kota besar.